Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita lanjutkan renungan kita yang diambil dari ucapan berbahagia. Hari ini kita akan merenungi dari Matius 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam dunia yang penuh persaingan, kecepatan, dan kekerasan, kelemah lembutan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Dunia kita mengajarkan bahwa untuk berhasil, kita harus mendominasi, bersuara keras, dan menuntut hak kita. Tapi Yesus di dalam khotbahnya di bukit ini justru menyatakan sesuatu yang radikal, sesuatu yang berbanding terbalik. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apakah arti lemah lembut di dalam ayat ini, Bapak Ibu? Di dalam bahasa aslinya, kata ini menggambarkan sikap dengan hati yang tunduk dan tenang, bukan pasif, tapi dikendalikan oleh kasih dan kekudusan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang ditundukkan di bawah kehendak Allah. Kelemah lembutan itu adalah buah dari anugerah Bapak Ibu. Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus seseorang bisa menjadi lemah lembut, karena natur kita yang berdosa ini selalu ingin membalas, selalu ingin menuntut, bahkan selalu ingin membenarkan diri. Contoh terbesar dari kelemah lembutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu, Kristus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu, justru datang dengan kelemah lembutan. Ia tidak memaksakan kuasanya, dia tidak memaksakan kekuasaannya, tapi dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di salib. Demi apa? Demi menyelamatkan kita yang keras hati. Kelemah lembutan sejati lahir dari pengenalan akan anugerah. Kita menjadi lemah lembut bukan karena kita ingin dihargai, tapi justru karena kita sadar kita ini orang berdosa yang telah diampuni oleh Allah yang Maha Suci. Kesadaran itulah yang membentuk hati yang sabar, hati yang tidak cepat marah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan mengasihi mereka yang mungkin sulit dikasihi. Janji Yesus bagi mereka yang lemah lembut adalah bahwa mereka akan memiliki bumi. Ini adalah janji eskatologis, janji bahwa umat Allah akan menerima warisan kekal di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Bukan yang angkuh, bukan yang kuat secara duniawi, melainkan mereka yang rendah hati dan tunduk kepada Tuhan akan memerintah bersama Kristus. Bapak Ibu, apakah kita mencerminkan kelemah lembutan Kristus? Apakah kita cepat tersinggung, mudah marah, atau kita belajar untuk menahan diri demi kasih dan kebenaran Injil? Dunia mungkin tidak menghargai kelemah lembutan. Ia menganggapnya lemah, tidak berdaya, tapi justru Allah menyukainya. Dan di dalam Kristus kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati, sebab disitulah kekuatan sejati dinyatakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan kelemah lembutan yang sejati. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup seperti Engkau, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi tunduk kepada kehendak Bapa. Di dalam dunia yang sedang kami jalani ini, banyak hal, banyak tuntutan yang membuat kami rasanya ingin mendominasi, ingin menunjukkan kekuatan kami. Tapi kiranya Tuhan yang membentuk hati kami agar kami boleh mencerminkan kasih dan kelemah lembutan-Mu. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk berjalan di dalam kasih karunia Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.